Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, para siswa dan siswi sekalian, khususnya kelas 10 IPA ataupun IPS, pada kali ini kita kembali bertemu untuk belajar bersama ya dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-13. Pertemuan ke-13 ini materinya adalah tentang ukhuwah. Ya. Ukhuwah di sini maknanya adalah persaudaraan. Ya, persaudaraan itu macam-macam bentuknya ya. Ada persaudaraan sedarah, persaudaraan biologis ya, ketika ada seorang adik dan kakak, atau persaudaraan masih ada hubungan tali kekerabatan seperti dengan sepupu, seperti dengan keponakan dan seterusnya. Akan tetapi konteks ukhuwah kali ini adalah berbicara tentang persaudaraan sesama mukmin. Jadi dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10, materi ini adalah materi kelanjutan dari materi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, orang-orang mukmin itu adalah ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum. Maka karena itu damaikanlah antara saudara kalian. Ya, jika seandainya ada perselisihan di antara kaum yang beriman, di antara orang-orang yang beriman, itu diperintahkan untuk damaikan, ya, diperintahkan untuk diperbaiki hubungannya, ya. Jangan kemudian perselisihan itu diteruskan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian semuanya mendapatkan rahmat. Para siswa dan siswi sekalian yang rahmatullah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita bicara tentang isi kandungan surat Al-Hujurat ya, ayat ke-10. Isi kandungan yang tadi itu seperti apa sih? Yang pertama, orang beriman itu diikat tali persaudaraan dengan ukhuwah imaniyah, atau persaudaraan karena keimanan. Jika bicara iman, itu adalah iman yang seperti dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti keyakinan yang sama tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan. Lalu kemudian keyakinan yang sama bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki utusan yang disebut dengan malaikat. Lalu kemudian keyakinan yang sama tentang bahwa Allah menurunkan berbagai macam kitab-kitab, ya, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran kepada para masing-masing rasulnya. Lalu kemudian juga keimanan yang sama dengan jadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasulnya, ya, kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disebutkan oleh di dalam Al-Quran paling tidak jumlahnya ada 25 nabi dan rasul. Lalu kemudian beriman kepada hari kiamat, jadi memiliki keimanan yang sama, kepercayaan yang sama terhadap hari kiamat, dan juga memiliki kepercayaan yang sama dalam persoalan qada dan qadar. Nah, ini ikatan persaudaraan. Ikatan persaudaraan ini sangat tinggi ya, melebihi daripada ikatan persaudaraan lainnya.
Lalu kemudian persaudaraan atas nama keimanan melampaui. Nah, ini disebutkan persaudaraan lainnya sekitar persaudaraan sedarah, sesuku, sebangsa, dan persaudaraan dalam bentuk lainnya. Ya, jadi keimanan, persaudaraan antar iman itu adalah persaudaraan yang paling tinggi. Ya, demikianlah juga yang bisa kita pahami antara kaum muhajirin dan ansar. Tidak ada ikatan tali kekerabatan, akan tetapi ketika kaum muhajirin dari Mekah datang ke Madinah bertemu dengan kaum Ansor, maka ikatan tali persaudaraan mereka sangatlah kokoh dan kuat. Bahkan memperkenankan kaum muhajirin itu menikmati berbagai macam ataupun memiliki dari kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh kaum Ansor ya di Madinah. Lalu kemudian persaudaraan berlandaskan keimanan, maka kecintaan kepada saudara seiman melebihi kecintaan terhadap diri sendiri. Ya. Jadi itu memang yang diperintahkan dalam Islam ya. Jadi orang yang beriman itu mencintai saudaranya melebihi daripada kecintaan terhadap dirinya. Pada siswa dan siswi sekalian yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian masih berkaitan dengan isi kandungan surat Al-Hujurat ayat ke-10. Jika terjadi perselisihan antar umat beriman, dalam konteks kita nih pelajar ya, karena kalian sekolah di SMA Muhammadiyah 4 maka disebut sebagai pelajar Muhammadiyah, maka punya kewajiban untuk mendamaikannya ya. Jangan kemudian malah menambah perselisihan, apalagi kemudian malah menambah-nambahkan permasalahan sehingga akhirnya timbul perkelahian. Maka bagi pelajar Muhammadiyah wajib untuk mendamaikan, fa aslihu ya, untuk melakukan islah ya. Jangan sampai kemudian para pelajar muslim itu tidak peduli atau bahkan kemudian malah menambah permasalahan. Jadi semakin runcing permasalahan, semakin perselisihannya itu semakin berat itu. Lalu kemudian bisa menimbulkan perkelahian. Lalu kemudian berikutnya para pelajar Muhammadiyah harus menunjukkan kesantunan, berakhlak tanpa membeda-bedakan latar belakang kesukuan dan seterusnya ya. Jadi di sekolah itu kan macam-macam ya latar belakangnya. Misalnya di sekolah kita ada yang berasal dari suku Jawa, ada yang berasal dari suku Sunda, ada yang berasal dari suku mana yang lainnya, ataupun di Depok ada yang berasal dari suku Betawi Depok gitu ya. Nah, pelajar Muhammadiyah itu tidak diperkenankan bahwa dirinya menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada kawan-kawan yang berasal dari tempat yang berbeda ya, dari suku yang berbeda. Maka bagi pelajar Muhammadiyah itu wajib mengedepankan saling menghargai, wajib mengedepankan saling mengasihi. Makanya kemudian akhlak ataupun sikap yang harus ditunjukkan adalah kesantunan, berakhlak tanpa membeda-bedakan latar belakang sukuan dan seterusnya. Para siswa dan siswi sekalian yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ya, jadi tema kita memang masih berkaitan dengan rangkaian tema-tema sebelumnya. Tema kali ini adalah tentang ukhuwah, satu dalil Quran dan satu dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Maka berikutnya adalah tentang ukhuwah, hadis Nabi Muhammad SAW, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dun. Orang mukmin itu satu dengan lainnya itu seperti ataupun diumpamakan seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Kalau kita ungkapkan dalam sebuah bangunan itu ada terdiri dari batu, pasir, kemudian juga besi, ada kayu, ada atap, ada dinding, ada jendela. Ya, semua bagian-bagian dalam sebuah bangunan, jika kita umpamakan bangunan itu adalah rumah, itu diantara berbagai macam komponen-komponen yang ada dalam bangunan itu saling menguatkan. Ya, ada batu, ada pasir, ada semen.
Kalau hanya ada batu saja, maka bangunan itu tidak akan mungkin bisa berdiri. Kalau semen saja juga demikian. Kalau pasir saja juga demikian. Atau kemudian ada rumah tapi tidak ada pintunya, maka berisiko akan terjadi berbagai macam kejahatan, ya. Lalu kemudian ada rumah tapi tidak ada atapnya, maka kemudian ketika turun hujan maka dia bisa langsung kehujanan. Atau kemudian juga rumah tidak ada atapnya, maka sinar matahari langsung mengenai penghuni yang ada di dalam bangunan tersebut gitu. Demikian juga dengan bangunan yang harusnya ada jendelanya. Maka demikian juga kaum muslimin ya. Kaum muslimin itu seperti satu bangunan, satu dengan lainnya saling menguatkan dan saling melengkapi. Misalnya kalian nanti menjadi bagian dari pengurus Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM. Nah, itu di dalam IPM kepengurusan pasti ada yang disebut ketua, ada yang disebut sekretaris, ada yang disebut dengan bendahara, ada yang disebut dengan ketua-ketua bidang, ya, dan seterusnya. Itu masing-masing itu tidak akan mungkin bisa sama semuanya ingin menjadi ketua. Akan tetapi pada saat yang sama seluruhnya adalah saling melengkapi. Ketua itu membutuhkan sekretaris, bendahara, kemudian bidang-bidangnya dari bidang kader, bidang pengkajian ilmu pengkajian ilmu dan pengetahuan dan seterusnya. Itu saling membutuhkan dan saling melengkapi gitu antar satu sama lain. Dan di antara saling membutuhkan dan saling melengkapi ketika bersinergi maka akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Maka demikian juga dalam persoalan saudara ukhuwah al-imaniyah, ya, persaudaraan seiman. Lalu kemudian kita bicara isi kandungan hadisnya. Orang-orang yang beriman satu dengan lainnya itu bersaudara meskipun tidak terikat, ya, hubungan darah. Lalu kemudian begitunya persaudaraan yang beriman layaknya sebuah bagian-bagian yang ada pada bangunan, ya, seperti yang saya tadi jelaskan. Bagian-bagian tersebut saling menguatkan satu dengan lainnya, ya, saling menguatkan. Tentu bagi pelajar Muhammadiyah memiliki tugas untuk selalu meningkatkan iman. Jadi tugas kita adalah meningkatkan iman. Iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Naiknya iman maksudnya menambah tingginya iman, semakin beriman itu disebabkan oleh at-ta'ah. Ta'ah itu adalah ketaatan. Jadi pada saat kita rajin taat, patuh, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi bagian dari memupuk keimanan. Termasuk juga dalam proses pembelajaran seperti ini, pada saat seperti ini maka iman kita bertambah. Kemudian wayan kusubil ma'siyah, iman itu turun menjadi rendah, menjadi tipis, menjadi sedikit itu karena kemaksiatan, ya. Perhatikan ini persoalan-persoalan ini. Jangan sampai kemudian kita banyak rajin bermaksiat maka pada saat yang sama semakin menipiskan keimanan, ya. Lalu kemudian diantaranya juga meningkatkan keimanan untuk selalu mengamalkannya dalam bentuk nyata keseharian. Artinya iman itu harus dibuktikan. Ketika kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala maka pembuktiannya adalah dengan mengamalkan apa yang diperintahkan Allah. Rajin melaksanakan sholat 5 waktu di awal waktu dan diupayakan untuk berjamaah. Kemudian bertutur kata yang baik, santun, kemudian juga dermawan, mudah menolong dan seterusnya. Lalu kemudian berikutnya adalah menghindari perselisihan yang menimbulkan perkelahian. Lalu kemudian selalu mengedepankan cinta kedamaian. Ya, jadi ciri-ciri manusia yang beradab itu adalah selalu mengedepankan dialog, ya, mengedepankan dialog, saling memberikan wacana ataupun gagasan, bukan dengan perselisihan ataupun pertengkaran. Saya kira itu. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua, sebagai bagian dari asupan pengetahuan tentang Islam dan juga muatan yang harus kalian pahami
dari proses pembelajaran. Dan mudah-mudahan meskipun kita di masa pandemi belajar harus melalui jaringan, akan tetapi kita harus tetap semangat dan tetap istiqomah, karena di antara kebaikan-kebaikan itu adalah mempelajari agamanya dengan benar. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan terhadap seseorang, maka Allah berikan kecenderungan kepada seseorang itu untuk menginginkan pengetahuan lebih banyak, lebih dalam tentang agamanya, yaitu mengetahui, berusaha, bersungguh-sungguh dan keinginan kuat untuk mempelajari Islam dengan baik. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang diinginkan kebaikan untuk diri kita semua. Billahi sabil haq wastabiqul khairat nun wal aqlami amma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.